Setelah melalui perjuangan yang sangat berat, Liko dan teman-temannya akhirnya berhasil menyelamatkan Pokemon Sixeros. Keberhasilan ini tidak lepas dari ikatan kuat yang terjalin di antara mereka semua. Usai menyelamatkan Pokemon Sixeros, Amicia memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia memilih melanjutkan petualangannya sendiri demi meningkatkan kekuatan Shiny Guardian. Sementara itu, Liko dan kawan-kawan berencana pergi ke Naranja Academy untuk menjalani latihan sebagai persiapan menghadapi The Explorer. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Spinel diam-diam menyebarkan berita palsu tentang Rising Voltaker. Dia menuduh kelompok tersebut sebagai penjahat yang telah menculik Pokemon Sixeros. Kebohongan itu dengan cepat menyebar, membuat banyak penduduk kota mempercayainya tanpa ragu. Di saat yang sama, Spinel juga memperkenalkan Strong Spear versi sempurna ke hadapan publik. Item ini diklaim mampu mempermudah pertandingan Pokemon karena dapat meningkatkan kekuatan Pokemon yang menggunakannya. Sementara itu, Nanjamo merasa senang setelah menerima sampel Strong Spear dari perusahaan Exit yang mintanya untuk mempromosikan item tersebut. Dengan popularitas Nanjamo sebagai streamer terkenal, perusahaan Exit yakin Strong Spear akan cepat menjadi viral. Mereka juga menyampaikan bahwa Rising Voltaker yang dianggap sebagai pembuat kekacauan dapat mengganggu promosi Strong Spear. Namun tanpa sepengetahuan perusahaan Exit, Nanjamo sebenarnya adalah teman baik Rising Voltaker. Buktinya pada saat itu mereka datang menemuinya. Rising Voltaker menjelaskan bahwa penjahatnya sebenarnya adalah The Explorer dan perusahaan Exit itu sendiri. Mereka juga menyampaikan bahwa saat ini mereka sedang mencari cara agar bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Di sela-sela percakapan, Molly memperhatikan salah satu Pokemon yang terlihat agak gemuk dan menyarankan agar Pokemon tersebut menjalani diet untuk mengurangi berat badan. Oreo kemudian mengucapkan terima kasih kepada Nanjamo karena telah memberi mereka tempat persembunyian. Merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan menemukan mereka di area pelabuhan tersebut. Nanjamo lalu bertanya mengenai keberadaan Dot dan yang lainnya, karena mereka belum memberikan penjelasan apapun tentang Strong Spear. Di saat yang bersamaan, Liko dan Roy terlihat sedang berlatih dengan memberitakan Pokemon mereka untuk menyemburkan api secara bersamaan. Tak lama kemudian, Dot datang dan memberitahukan bahwa Botan telah minta izin kepada kepala sekolah agar mereka diizinkan masuk ke Naranja Academy. Awalnya Liko sempat merasa ragu karena reputasi Rising Voltaker yang sudah terlanjur buruk. Namun pihak sekolah ternyata tidak mempercayai tuduhan yang disebarkan oleh Spinel. Setelah semua urusan tersebut selesai, Liko dan kawan-kawan pun bersiap untuk berangkat menuju Naranja Academy. Di sisi lain, Luka dan Ray terlihat sedang berlatih. Sementara Boko hanya perhatikan dari pinggir lapangan. Ia menyadari bahwa teman-temannya semakin hari semakin bertambah kuat. Perasaan rendah diri pun mulai muncul, karena dia merasa dirinya adalah yang paling lemah di antara teman-temannya. Rasa pesimis itu membuat Boko memilih pergi meninggalkan tempat latihan. Ketika Ray mencoba mengajaknya bertarung, Boko sudah tidak ada. Sesampainya di sekolah, Liko dan kawan-kawan langsung menjelaskan dampak berbahaya dari penggunaan Strong Spear. Mereka menerangkan bahwa Pokemon yang menggunakan item tersebut dapat kehilangan kesadaran dan mengamuk tanpa henti. Jika Strong Spear digunakan secara terus-menerus, Pokemon bahkan bisa kehilangan ikatan dengan trainernya, yang artinya mereka tidak akan mau lagi menuruti perintah trainernya. Oleh karena itu, penyebaran Strong Spear harus segera dihentikan. Namun menghentikan penyebarannya bukanlah hal yang mudah. Meskipun Liko dan kawan-kawan telah memiliki bukti yang cukup, kepala sekolah Clavel memahami betul betapa berbahayanya item terlarang tersebut. Akan tetapi, jika informasi itu datang dari Rising Voltaker, hampir tidak ada yang mau mempercayainya. Meskipun apa yang mereka sampaikan adalah kebenaran, kebanyakan orang lebih mengandalkan perasaan dan opini publik daripada logika dan fakta. Rising Voltaker sudah terlanjur dicap sebagai penjahat, sementara The Explorer yang menyebarkan Strong Spear justru dianggap sebagai pahlawan. Dalam kondisi seperti itu, sangat sulit untuk membantah anggapan masyarakat. Namun berdiam diri juga bukanlah solusi. Dot kemudian menceritakan pengalamannya menghadapi kritik dari banyak orang, serta bagaimana tekanan tersebut membuat banyak streamer akhirnya berhenti. Setelah berdiskusi cukup lama, kepala sekolah Clavel akhirnya memutuskan untuk melarang penggunaan Strong Spear setidaknya di lingkungan sekolah. Mendengar keputusan itu, Liko dan kawan-kawan merasa sedikit lega. Di sisi lain, Boko menerima sebuah paket kiriman dari perusahaan Exit sebagai bentuk apresiasi atas partisipasinya dalam promosi. Saat kotak itu dibuka, ternyata isinya adalah Strong Spear. Boko merasa sangat senang karena dia yakin item tersebut dapat membuatnya menjadi lebih kuat dan mengejar ketertinggalan dari teman-temannya.
Tanpa berpikir panjang, dia pun segera keluar untuk mencari mereka. Namun sesampainya di lobi, dia melihat kerumunan orang yang sedang perhatikan pengumuman pelarangan penggunaan strong spear. Hal itu kembali membuatnya merasa sedih. Sementara itu, Liko dan kawan-kawan merasa cukup lega. Meskipun strong spear hanya dilarang di lingkungan sekolah, setidaknya itu sudah menjadi langkah yang besar. Namun perasaan Boko justru berubah menjadi amarah. Setelah dia mengetahui bahwa semua ini terjadi karena ulah mereka, Boko pun menanyakan alasan di balik tindakan tersebut. Meskipun Roy mencoba menjelaskan bahwa strong spear sangat berbahaya, Boko tetap bersikeras bahwa item itu tidak berbahaya karena dia sendiri pernah menggunakannya. Liko kemudian peringatkan bahwa Pokemon Boko mulai menunjukkan perilaku aneh sejak menggunakan strong spear. Namun Boko justru membalikan keadaan dengan menuduh Liko dan teman-temannya menjadi sombong setelah mendapatkan Terra Orb. Sementara dirinya hanya memiliki strong spear. Baginya strong spear adalah satu-satunya cara agar dia bisa menjadi lebih kuat. Akhirnya Boko pun menantang Liko untuk bertarung, dengan syarat bahwa jika dia menang, larangan penggunaan strong spear harus dicabut. Demi kebaikan semua orang, Liko pun menerima tantangan tersebut. Mereka kemudian berpindah ke lapangan pertandingan. Liko milih Miskrada sebagai Pokemon andalannya, sementara Boko menggunakan Swanna. Dot merasa terkejut melihat betapa terobsesinya Boko terhadap strong spear. Namun sejak dulu Boko memang pernah mengikuti event milik perusahaan Exit, sehingga sejak saat itu dia mengetahui seperti apa rasanya menggunakan item tersebut. Padahal jika strong spear digunakan secara terus-menerus, ikatan antara trainer dan Pokemon perlahan akan menghilang. Tak lama kemudian, Nemo dan Botan ikut bergabung untuk menonton pertandingan. Luka dan Rai pun terkejut melihat Boko yang tiba-tiba bertarung melawan Liko. Boko mulai dengan memerintahkan Swanna menggunakan Water Gun, sementara Liko menyuruh Miskrada menghindar, lalu membalas serangan tersebut dengan Magical Leap. Setelah itu, Swanna mendekat menggunakan Wing Attack. Tapi Miskrada kembali berhasil menghindar dan menjatuhkan Swanna ke tanah. Boko merasa semakin terdesak, tetapi dia melihat bahwa Swanna kembali mampu bertarung dan kembali bersemangat. Swanna kemudian melancarkan Feather Dance, membuat bulu-bulunya berterbangan dan menempel di tubuh Miskrada. Setelah itu, Swanna kembali mencoba menyerang lagi dengan Wing Attack. Namun Miskrada menghadangnya menggunakan Power Strike. Untungnya Swanna berhenti sejenak sehingga berhasil terhindar dari serangan tersebut. Miskrada mencoba melancarkan serangan secara diam-diam dari arah belakang. Namun Swanna ternyata masih cukup waspada dan mampu menyadari pergerakan itu tepat pada waktunya, sehingga dia pun berhasil menghindar sebelum serangan tersebut mengenai sasaran. Melihat adanya kesempatan, Boko segera memerintahkan Swanna untuk menggunakan Water Gun. Liko dengan cepat merespon dengan memerintahkan Miskrada menggunakan Wing Attack untuk menghindari semburan air tersebut. Pertukaran serangan yang cepat dan terkoordinasi ini membuat pertarungan semakin sengit. Bahkan Luka dan Rai tidak menyangka bahwa Boko mampu bertarung dengan strategi dan ketenangan seperti itu. Jelas terlihat baik bahwa pada dasarnya Liko maupun Boko sama-sama memiliki ikatan yang dalam dengan Pokemon mereka. Ketika Swanna lengah, Miskrada langsung memanfaatkan peluang tersebut untuk melancarkan Power Trick. Dengan membersihkan tubuhnya secara perlahan, dia menunggu momen yang tepat untuk membalas serangan secara efektif. Boko pun mulai ragu-ragu. Tekanan pertarungan dan rasa takut kalah mulai mempengaruhi pikirannya. Namun dari kejauhan, suara sorakan dan dukungan dari teman-temannya terdengar jelas, membangkitkan kembali semangatnya. Boko sangat ingin menangkan pertarungan ini, bukan sekedar untuk menang, tetapi untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang yang lemah. Dalam kondisi terdesak dan merasa tidak memiliki pilihan lain, Boko akhirnya memutuskan untuk menggunakan Strong Spear. Meskipun Liko dan teman-temannya telah berulang kali memperingatkan agar tidak mengandalkan item terlarang tersebut, Boko tetap mengaktifkan Strong Spear. Seketika itu juga perubahan drastis terlihat pada Swanna. Tatapan matanya menjadi jauh lebih tajam dan penuh agresi. Para murid yang menyaksikan pertarungan pun terkejut, karena Boko menggunakan item yang telah resmi dilarang di lingkungan sekolah. Situasi ini jelas menjadi tidak menguntungkan bagi Liko. Dia harus berhadapan dengan Pokemon yang kekuatannya telah dipengaruhi oleh Strong Spear. Yang lebih parahnya lagi, Luka dan Ray tidak sepenuhnya memahami bahaya dari item tersebut, sehingga mereka justru semakin berikan dukungan kepada Boko. Perlahan keanehan mulai terlihat ya guys ya. Swanna terus melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa menunggu perintah dari Boko, seolah-olah telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Liko mencoba memperingatkan Boko bahwa Swanna sudah melampaui batas kemampuannya dan bisa melukai dirinya sendiri jika terus dipaksa bertarung seperti itu. Namun Boko tetap menutup telinga terhadap peringatan tersebut. Baginya kemenangan adalah segalanya.
Akan tetapi, ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Swana terus memaksakan diri hingga akhirnya terluka, kesadaran pun mulai tumbuh. Dengan panik dan penuh penyesalan, Boko berusaha merecall Swana. Sayangnya Swana sudah tidak mau lagi mendengarkan perintahnya. Pokemon itu terus menyerang dengan liar, sepenuhnya dikuasai oleh pengaruh Strong Spear. Pada saat inilah Liko mengambil tindakan. Dia memerintahkan Muskrada untuk menghentikan Swana sebelum situasi menjadi semakin berbahaya. Muskrada menggunakan Flower Trick lagi untuk mengalihkan perhatian Swana. Lalu dengan cepat menjerat tubuh Swana menggunakan sulur tanaman agar pergerakannya terhenti dan emosinya bisa ditenangkan. Setelah Swana akhirnya berhasil dihentikan, Boko menyampaikan permintaan maafnya dengan penuh penyesalan. Dia menyadari bahwa dirinya telah memaksa Swana menggunakan Strong Spear demi ambisinya sendiri. Kejadian ini pun menjadi pelajaran berharga, tidak hanya bagi Boko, tetapi juga bagi semua yang menyaksikan tentang betapa berbahayanya item terlarang tersebut. Ketika ditanya alasan dibalik keputusannya menggunakan Strong Spear, Boko dengan jujur mengungkapkan bahwa dia hanya ingin mengejar ketertinggalan dari teman-temannya yang telah berkembang pesat. Saat teman-temannya datang menghampiri, rasa malu membuat Boko mencoba melarikan diri. Namun Liko segera mencegahnya dan mengatakan bahwa jika dia terus melarikan diri dari masalah seperti ini, Boko tidak akan pernah berkembang. Tadi sangka-sangka, Luka dan Ray sama sekali tidak marah. Sebaliknya mereka justru memuji Boko. Menurut mereka, bahkan sebelum menggunakan Strong Spear, Boko sudah bertarung dengan segenap kemampuannya. Pujian itu membuat Boko terharu. Dia kemudian mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya merasa tertinggal karena menjadi satu-satunya yang belum lulus ujian Terastal Pokemon. Namun bagi teman-temannya, hal itu sama sekali bukan masalah. Mereka menegaskan bahwa Boko adalah sahabat baik mereka. Dan apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama-sama. Mendengar hal tersebut, Boko mengucapkan terima kasih pada Liko dan berjanji untuk tidak akan pernah lagi menggunakan Strong Spear. Boko bertekad untuk mulai berlatih lebih keras agar bisa menjadi lebih kuat dengan cara yang benar. Setelah itu, Luka, Ray, dan Boko berjalan bersama dengan perasaan lega dan gembira, seperti masa-masa mereka dulu. Setelah semua kejadian yang terjadi hari ini, Liko menarik sebuah kesimpulan penting. Menurutnya, aturan pelarangan penggunaan Strong Spear saja masih belum cukup. Akan selalu ada orang yang diam-diam menggunakan item tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghentikan penyebarannya adalah dengan menghancurkan sumber utamanya, yaitu Raquarium. Jika inti Raquarium dihancurkan, maka Strong Spear tidak akan bisa diproduksi lagi. Namun untuk saat ini, pergi ke Rakwa bukanlah pilihan yang tepat, karena tempat tersebut dijaga dengan sangat ketat oleh The Explorer. Selain itu, kapal berpesagi juga belum mampu terbang cukup tinggi untuk menghindari pengawasan mereka. Meskipun begitu, Oria menyampaikan bahwa dia mungkin bisa melakukan beberapa peningkatan pada kapal berpesagi agar kemampuannya menjadi lebih baik. Perlu diingat pula bahwa Terapagos membutuhkan kekuatan dari 18 Tera-type Pokemon untuk membangkitkan kekuatannya agar bisa menghapuskan Raquarium. Oleh karena itu, mereka membutuhkan Pokemon dengan kekuatan yang setara dengan Pokemon Sixeros. Sambil mencari solusi terbaik, Rising Voltiker memutuskan untuk tetap menjalankan tugas mereka di atas kapal. Setelah itu, Liko dan kawan-kawan berbicara dengan Nemo mengenai rencana mereka. Mendengar penjelasan tersebut, Nemo akhirnya memutuskan untuk membantu, karena dia tidak tahan melihat Pokemon terus menderita akibat pengaruh Raquarium. Botan pun bergabung dengan alasan yang sama juga ya guys ya. Nemo dan Botan kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya Liko dan kawan-kawan sudah dikelilingi oleh banyak Pokemon yang kuat, yang seharusnya dapat digunakan untuk mengisi slot 18 Tera-type Pokemon yang dibutuhkan tadi. Namun untuk mencapai tujuan besar tersebut, mereka semua harus terus berlatih dengan sungguh-sungguh.